Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, untuk kali ini kita akan masuk satu materi untuk sekolah kedinasan dan persiapan tes CPNS berkenaan dengan peluang dan kaedah pencacahan. Nah, ada 13 soal di sini, Nak, yang kemudian secara peletakan sepertinya tidak teratur ya. Jadi saya atur saja. Baik, untuk kaidah yang pertama ini, Nak, kita mulai dari bab yang pertama ya, yaitu dasar-dasar kaidah pencacahan. Nah, ya, dasar dari kaidah pencacahan. Nah, gambaran untuk dasar kaidah pencatatan ini ya kita lihat ada pada nomor 3 ini yang pertama ya. Dasar dari kaidah pencacahan. Ya, mencacah ya. Baik, silakan dibacakan soalnya. Arsil, silakan Nak. Budi mempunyai koleksi 3 pasang sepatu dengan merek yang berbeda Oke, dan terus 4 baju yang berlainan coraknya, serta ya. 3 celana yang berbeda warna. Ya. Banyak cara berpakaian Budi dengan penampilan yang berbeda adalah Ya, jadi ya banyak cara ya. Jadi kaedahnya banyak cara. Jadi banyak cara ini Nak memadukan beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang diakibatkan oleh kasus ini ya, adanya variasi sepatu, kemudian adanya variasi baju, dan adanya variasi celana. Untuk sepatu, berapa pasang yang dia punya, Budi? Tiga ya. Baju nak, bajunya Empat, empat. Kemudian celananya tiga. tiga. Maka variasi sepatu baju celana ini bisa kemudian dijadikan pencacahannya dengan cara kita kali. Maka hasilnya menjadi 3 kali 4 kali 3. Berapa nak? dan Ya, maka banyaknya variasi cara berpakaian yang mungkin dilakukan Budi karena ada variasi sepatu, baju, dan celana sebanyak 3 kali 4 kali 3. Ada 36 variasi. Nah, itu ya kaidah yang pertamanya. Nah, ini ya cara pertamanya. Jadi 36 banyaknya. Nah, untuk yang berikutnya ya ini masih terpisah nak ya. Ada pemisah, ada perbedaan sepatu, objeknya, baju, kemudian celana. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada hubungan masing-masing ya yang menjadi perbedaan ini? Kalau ini kan kasusnya beda nak, sepatu benda yang terpisah dengan baju, baju terpisah dari celana. Jadi kita kali saja. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada hubungannya? Nah, ada hubungannya ya. Baik, contoh yang mewakili ini pada tema permutasi namanya, Nak. Ya, temanya permutasi. Nah, contohnya ini paham nomor tiga ini, Nak? Paham, Pak? Paham ya. Contohnya permutasi diwakili oleh soal nomor 8. Nah, ini permutasi ya. Baik, Teguh Pawas, baca soalnya, Nak. Dari angka 3, 5, Hmm, 6, 7, dan 9 akan dibuat ya, bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. oke. Banyak bilangan yang lebih dari 400 dan kurang dari 800 adalah Oke, ya. Jadi ada angka. Nah, angkanya ini sudah saling berkaitan ya. 3, 5, 6, 7, dan 9. Jadi ada 5 angka. Nah, akan dibuat bilangan ratusan. Kenapa ratusan? Ya karena 3 angka gitu kan. Ratusan. Yang berbeda. Jadi angka yang digunakan itu tidak boleh berulang. Itu maknanya kurang lebih. Angkanya beda-beda. Banyak bilangan yang lebih dari 400. Lebih ya.
Lebih dari 400 tapi kurang dari 800 adalah, nah, cara ya mewakili tadi ya banyaknya kaidah pencacahan tadi ya, banyaknya cara penentuan tadi. Untuk kasus ini sudah bisa kita gunakan teknik permutasi kotak namanya, nak. Ya, ini namanya permutasi kotak. Kita bisa memulainya salah satu caranya, nak, dengan membuat kotak. Tentu kotaknya disesuaikan dengan pertanyaannya ratusan. Berarti kotaknya yang disiapkan 3 kotak, gitu ya. Cara paling ringkas, nak, paling ringkas, ya. Coba terampil, kita isi saja dulu di tiap kotak ini kita isi. Angka-angka yang bisa di, dijadikan angka pertama adalah angka 3, 5, 6, 7, dan 9. Begitu juga untuk kotak kedua bisa diisi 3, 5, 6, 7, dan 9. Untuk kotak yang ketiga juga sama, nak. 3, 5, 6, 7, dan 9. Dengan catatan. Ada catatannya. Nantinya, nantinya angka yang kita akan dapatkan angkanya harus lebih dari 400 tapi kurang dari berapa? 8? 800. 800. 400. Karena angka depannya bisa 3, bisa 5, bisa 6, 7, atau 9. Karena harapannya lebih dari 400, maka tidak diperkenankan. Nah, nggak boleh angka depannya 3. Karena kalau angka depannya 3, bacanya 300. Gitu kan? Betul? Iya, Pak. Betul. Angka depannya 5 boleh? Boleh. Boleh. Angka depannya 6 boleh. 7 Boleh. 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 Bagaimana 9? Nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Maka dari syarat ini ya, angka yang bisa kita jadikan angka pertamanya hanya 5, 6, atau 7. Berapa angka, nak? 3. 3 angka. Nah, 3 ya. Boleh 5, boleh 6, boleh 7. Nah, misalnya kita pilih bebas. Bebas, nak, pilih bebas. Mau boleh, mau pilih 5 boleh, mau pilih 6 boleh, mau pilih 7 juga boleh. Terserah. Silakan pilih, nak. Untuk angka pertamanya bebas, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Silakan. Apa? Arsil? 7, Pak. 7. Kalau Arsil pilih 7 sebagai angka pertama, karena disyaratkan berbeda, maka tidak boleh lagi memilih 7. Sebagaimana tidak boleh pilih 3 dan 9 untuk peletakan pertama, maka karena sudah kita pilih 7, maka 7 tidak boleh lagi dipilih untuk angka kedua dan angka ketiga, supaya angka yang muncul berbeda. Sehingga sekarang ya, untuk angka kedua tersisa berapa banyak angka yang bisa dipilih? Tinggal 4 ya. Boleh 3, boleh 5, boleh 6, boleh Iya. 9. Tinggal 4 lagi. Betul, Betul. betul. Nah, sekarang misal nih, misal ya, ecek-eceknya. Misal, angka yang dipilih yang mana ini? 3, 5, 6, atau 9? Terserah. Yang sudah nggak boleh 7. Berapa yang mau dipilih? Bebas saja. 3, Pak. 3. Kalau 3 sudah dipilih, konsekuensinya karena tidak boleh berulang, maka di kotak yang ketiga kita nggak boleh pilih 3 lagi. Pilihan untuk kotak ketiganya tidak sebanyak pilihan untuk kotak yang kedua. Untuk kotak ketiga tinggal berapa nih, nak? 3. Tinggal 3. Maka, nah, maka kita kaitkan kayak seperti tadi, dikali. Kali dia 3 kali 4 berapa? 15. 3, 3, 6.
12 kali 3 berapa nak? 36. 36. Kembali nak, banyak pilihannya, ada 36 bilangan. Ya, 36 bilangan. Ini bisa dibuktikan ya, misalnya contoh ya, bilangan pertama adalah 536, 536, kemudian 537, 539. Udah tiga kan? 536, 537, 539. Sekarang lagi 506, 7. 3. Bisa kan? 3. Bisa Ya. kan? Bisa kan? 563 boleh kan? 563 boleh kan? Boleh kan? Boleh, Pak. 563. Habis 563? 567, 569. Sudah berapa sudah? 6. Nah, ya sekarang 5 lagi. 57, 573, 576, 579. Kan 3 juga kan? Hmm. Betul kan? 3 juga kan? 3 kan? Lima tujuh Ya. tiga, 576, 579, 3 kan? Hmm. Sekarang 5 berapa yang belum? 5 berapa nak? 53 sudah, 56 sudah, 57 sudah, 5 berapa yang belum? 9. Ya, 593, 59 berapa? 6. Tes tes, 59, 7. 7. Sehingga kalau dipilih angka depannya 5, akan ada sebanyak sebanyak dua 12. belas pilihan. Betul nggak? Ya. Itu kalau depannya Nah. kalau depannya 6 kan 12 juga. Hmm. Betul kan? Ya. Ya, kalau depannya 7 kan 12 juga. Betul? Ya. Kalau depannya 9 Nggak ada. nggak ada, karena sudah lebih dari 800. Maka 12 tambah 12 tambah 12 berapa, Nak? Nah, 12 tambah 12 tambah 12 berapa, Nak? 36. 36. 36. Nah, 12 tambah 12 tambah 12 boleh nggak saya ubah jadi 12 kali 3? Boleh nggak? Boleh. Kenapa 3? Kenapa kali 3? Karena angkanya 5, 6, dan 7 ada di Enggak. 3. Nah, sekarang 12. Saya pecah lagi 12. Lihat nih. 536, 537, 539. Bukankah ini ada 3 pilihan? Kalau depannya 5? Betul? Betul, Pak. Betul. Angka keduanya 3. Angka keduanya bisa 6. Angka keduanya bisa 7. Angka keduanya bisa 9. Maka 12-nya itu bisa dipecahkan menjadi 3 kali 4 kali 3. Angka pertamanya 5, maka pasangan angka duanya boleh 3, boleh 6, boleh 7, boleh 9. Kan gitu kan, Nak? Betul kan? Angka ketiganya tinggal 3, bisa 6, bisa bisa 7, bisa 9 kalau depannya 5 3. Nah, bukankah hitungannya sama nih, Nak? 3 kali 4 kali 3 ini juga 3 kali 4 kali 3. Sama kan? Sama kan, Nak? Sama. Sama. Maka intinya sebenarnya pola permutasi kota itu adalah pola penyederhanaan dari pola pencacahan awal. Kalau dicacah awal 536, 537, 539, 563, 567, 569. Maka kita akan buat 12 ya, 12 pasangan angka dimulai dari 5. Kita ulang lagi. 12 pasangan angka dimulai dari 6. Kita buat lagi 12 pasangan angka dimulai dari 7. Maka akan banyak pasangan 3 angka yang kita buat. Nah, tentu ini nggak efisien, ya kan? Maka bisa kemudian diwakili
dengan permutasi kota. Intinya sama. Jelas? Sama kan? Awas, sama nak? Arsil? Sama, Pak. Sama. Jadi ya sebenarnya kalau tidak pakai pematisu kota kembali ke pencacahan boleh. Cuma kalau dicacah di data satu-satu tentu akan panjang pekerjaannya. Maka bisa diringkas dengan menggunakan permutasi kota gitu nak. Paham ya? Hmm. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya nak ya. Untuk permutasi dalam pemilihan ya, dalam pemilihan ada rumus cepatnya. Nah, ada rumus cepatnya. Misalnya nak, permutasi ya. Permutasi dalam rangka memilih. Memilih ya N dari M banyaknya dinyatakan sebagai M faktorial dibagi M kurang N faktorial. Nah, untuk permutasi, cara memilih ini biasanya pada soal-soal yang mengandung unsur jabatan. Contohnya apa, Pak? Nomor 9. Ya, nomor 9. Coba dibaca soalnya Fawas, nomor 9, Nak. Silakan Fawas. Dalam rapat pemilihan penerus OSIS OSIS. yang tadi dari 6 orang calon siswa laki dan 4 orang calon perempuan untuk Iya. menempati posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan pengurus yang mungkin jika bendahara dan sekretaris harus diisi oleh siswa perempuan adalah Ya, bendahara, bendaharanya, ya, sekretarisnya harus diisi oleh perempuan. Nah, ini sudah mulai campuran ya. Sebenarnya saya salah pilih tempat, tapi yang apalah. Jadi di sini nak, di sini ya, di sini ada jabatan-jabatan tertentu ya, yaitu apa? Ketua, kemudian wakil, kemudian apa lagi nak? Sekretaris dan bendahara. Jadi ada 4 jabatan. Untuk jabatan ketua dan wakil ketua tidak mensyaratkan gender. Boleh laki, boleh perempuan. Namun untuk jabatan sekretaris dan bendahara, karena sifatnya ini ya harus dicari orang yang lebih teliti. Biasanya perempuan kan lebih teliti daripada laki-laki ya. Maka untuk jabatan sekretaris dan jabatan bendahara harus dipilih dari apa nak? Buat. wah, Perempuan ya. Nah, itu tergantung soalnya ya. Jadi dua jabatan ini dipilih ya. Jadi kita akan memilih dua jabatan dari berapa orang perempuan? 4, Pak. 4 orang. Kita akan memilih dua jabatan dari 4 orang dengan cara permutasi ya. Dengan cara permutasi. Nah. Karena kenapa? Ya, misalnya si Ani jadi bendahara, si Bella jadi sekretaris, itu kejadiannya nggak sama dengan kalau si Bella yang jadi bendahara, si Ani yang jadi sekretaris. Itu kejadian yang tidak sama, ya. Maka itu ciri-ciri kita akan menggunakan permutasi. Nah, sebagaimana definisi ya, memilih dua jabatan dari 4 orang wanita, berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. Dengan definisi 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kurang 2 berapa nak? 2. Dua. 2 kali 1 itu maknanya 2 faktorial. Maka 2 bagi 2 habis, 1 juga 1 habis. Maka sisanya 4 kali 3 berapa nak?
12. Ya, untuk memilih sekretaris dan bendahara ada 12 cara memilih. 12 cara 12 memilih. ya. Ya. Sementara untuk memilih ketua dan wakil tidak lagi kemudian melihat gender. Ya, ketuanya boleh laki-laki, wakilnya juga boleh laki-laki. Maka sekarang permutasinya menjadi permutasi memilih dua. Setelah dua orang diambil jadi sekretaris dan bendahara, perempuannya nggak lagi empat, tinggal berapa nak? 2. Tinggal dua. Tambah laki-lakinya enam, jadi berapa itu? 8. 8. Jadi tinggal memilih dua dari 8 orang yang tersisa, karena dua orang sudah diambil sebagai sekretaris dan bendahara, gitu kan? Ya. Betul nak ya? Berarti Ya, Pak. 8 faktorial dibagi 8 kurangi Kurang 2 faktorial. Jadi 8 faktorial itu apa nak? 8 kali 7 terus kali 6. kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu itu bisa disingkat jadi 6 faktorial. Iya kan? Ya. Dibagi 8 kurang 2 6. 6 faktorial. Akibatnya 6 faktorial bagi 6 faktorial habis. Maka Ya. sisanya 8 kali 7. 50 56. 56. 56. Berarti untuk memilih ketua dan wakil ada 56 cara. Sementara untuk memilih sekretaris dan bendahara ada 12 cara. Dihubungkan dikali 56 kali berapa nak? Kali 2. Kali Kali 12. 12. 56 kali 12. Nah, kira-kira berapa itu? Silahkan coba Untungnya dua, dihitung. Pak. Hah? Ujungnya Ujungnya? dua. Ujungnya 2. Ujungnya Oh, 672. bukan ini ya. Betul tuh. Nah, 56 kali Ya, Pak. 12, 672. Betul. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Maka untuk kasus ini nah, ada 672 cara memilih. Ya, 672 cara memilih. Jadi semakin banyak orangnya, maka kombinasi atau susunan pilihannya pun akan semakin banyak. Ya, walaupun matematika kemudian memberikan ruang ya 672 pilihan yang mungkin, tapi tentu saja dalam pelaksanaan realitanya ya nggak seperti ini juga. Tentu ada variabel yang dilihat ya. Ketua itu diharapkan orang yang bisa mengatur, punya wibawa misalnya kan. Ada di antara 10 orang ini yang nggak punya wibawa misalnya. Atau ada yang berwibawa tapi nggak bisa mengatur. Ada orang berwibawa sekali ya. Tapi dia kalau disuruh ngatur nggak bisa. Ada orang yang bisa ngatur tapi nggak punya wibawa misalnya. Maka diharapkan ketua ini bisa punya sifat dia mampu mengatur ya. Kemudian dia juga punya wibawa ya. Sehingga dia bisa menjadi teladan. Bayangkan kalau kita punya ketua ya, punya ketua orang yang bisa mengatur dan punya wibawa. Tentu yang dipimpinnya akan merasa nyaman ya. Kalau pemimpinnya itu orangnya ya berwibawa dan kemudian bisa mengatur itu, maka rakyatnya nyaman. Bagaimana kalau seandainya pemimpinnya ngatur nggak bisa ya, kemudian nggak punya wibawa, maka bisa dipastikan ya masyarakatnya nanti juga ya akan sukar untuk mendengarkan arahan dan sulit ya untuk diarahkan menuju target-target yang diharapkan gitu. Nah. Paham? Paham, Pak. Ya, boleh dicatat ini bagus nih, nomor 9 nah ya. Sudah mulai dicampur ya, permutasinya dicampur karena ada yang harus perempuan dan ada yang kemudian bebas, boleh laki-laki, boleh perempuan. Silahkan dicatat, Nak.
Awas, jadi Lebaran di Malabuh. Insya Allah jadi Pak, hari Jadi Senin ya, berangkat. hari Senin berangkat ya. Sama adik Sata juga Iya, sekalian. semuanya. Semua ya. Arsil, mana? Lebaran di Biren atau di Abdi aja? Alhamdulillah, Pak. Nggak ke Biren ya? Kalau semuanya bukan piring, Pak. Oh, langsung ya. Oh, ada rencana kalau semuanya nak? Nggak? Nggak ada, ya. Nggak ada ya. Oke, nak. Nah, ini sudah dicampur ya. Ada sedikit syarat ya. Nah, ini namanya permutasi. Ya, urutan diperhatikan. Nanti ada juga pemilihan yang tidak memperhatikan urutan, ya. Namanya kombinasi. Ada contoh soal yang bagus untuk kombinasi, ya. Di soal nomor 6 dan 7, insya Allah setelah ini, nak. Ya, ini harus saya susun ulang nih ya, susunannya nggak bisa dari nomor 1. Udah dicatat, nak Arsil, nak Fawas? Udah, Pak. Udah ya. Sedikit lagi Pak. Paham aja ya, saya nggak mau buru-buru juga ya. Kapan pakai permutasi? Kalau memperhitungkan urutan. Kapan tidak pakai permutasi? Kalau urutan tidak diperhitungkan, maka kita gunakan kombinasi namanya, nak. Ya. Jadi cara pemilihan itu dalam matematika ada ala permutasi dan ada ala kombinasi. Masya Allah nih sudah bergabung Teguh juga ya. Teguh, diaktifkan aja mic-nya, nak. Ya, Pak. Oke ya. Teguh tinggal di mana nih Teguh? Tenang, Pak. Masih saya. Oh, Tenom, Jaya ya. Sudah sampai ke rumah, nak? Sudah, Pak. Hari kapan? Selasa kemarin. Ya, Selasa kemarin. Selasa ada sampai ya. Tenom. Dekat dengan masjid tuh, nak. Masjid tempat yang biasa orang transit tuh, nak. Yang di Dekat, Pak. belok dekat ya. Iya, iya. Dekat. Kalau kami ke Abdia, nak, biasanya mobilnya itu berhenti di Simpang Tenom itu ya, di depan masjid itu kan ada Ya, Pak. mie. Nah, di situ. Di situ biasanya kami transit ya. Ya, Pak. Mie yang enak sekali itu ya. Mesti di situ. Nah, pokoknya kalau sopir-sopir ya, Ya, Pak. apalagi yang dari Abdia itu. Karena di situ tuh pas kalau dari Abdia tengah-tengah perjalanan 8 jam kurang lebih. Banda Aceh Tenom tuh 4 jam. Di situ berarti. Atau misalnya dari Abdia ke situ 4 jam juga. Pas lah setengahnya. Hmm. Titik temu, Pak. Ketemu ya biasa di situ ya. Masjidnya juga enak untuk sholat kan. Bersih ya. Baik, Anda sekalian, setelah kalian kenal dengan permutasi, akan ada pola yang serupa dengan permutasi namanya kombinasi. Nah, kalau permutasi memperhatikan urutan, ya, A B tidak sama dengan B A, misalnya ya, Capres dan Wapres Anies dan Muhaimin misalnya. Itu kan kalau disebut Anies Muhaimin berarti Anies yang presiden, Muhaimin yang wakil presiden. Tapi kalau dibalik, nak, Muhaimin Anies, maka orangnya itu memaknai presidennya Muhaimin, wakil presidennya Anies, kan begitu kan? Jadi antara Anies Muhaimin dengan Muhaimin dan Anies itu dua hal yang berbeda, nggak sama. Itu namanya permutasi. Beda halnya dengan kombinasi. Kalau misalnya disebut Anies Muhaimin dan Muhaimin Anies itu sama, nak, misalnya ya. Contohnya kejadiannya apa?
kejadian salaman, bersalaman. Nah, sekarang perhatikan contohnya nomor 6. Teguh baca soalnya nak nomor 6 bisa dibaca? Pada suatu rapat terdapat 10 orang yang saling berjabat tangan. Banyak jabatan tangan tersebut adalah Nah, tentu yang namanya salaman, salaman, Arsil salaman sama Teguh. Teguh salaman sama Arsil. Kan kejadiannya sama, iya kan? Ya, Mau disebut Arsil dulu atau Teguh dulu, ya kejadiannya salaman yang itu gitu, nah kan? Berarti untuk kejadian yang tidak membedakan urutan penyebutan, maka kita menggunakan kaidah kombinasi. Memilih dua orang, salaman dua orang kan? ya Pak. Kalau tiga namanya pung, nah ya, pung ya. Kalau salaman dua ya. Memilih dua orang dari 10 orang. Berarti caranya menjadi 10 faktorial, mirip seperti permutasi ya, dibagi 10 kurang 2 faktorial, mirip dengan permutasi, kombinasi ya permutasi. Cuma kombinasi itu masih dikalikan lagi penyebutnya, kali 2 faktorial. Nah, itu bedanya. Kalau permutasi cuma sampai 10 kurang 2 faktorial saja, nggak perlu dikali 2 faktorial. Itu menunjukkan kejadian permutasi lebih banyak daripada kejadian kombinasi. Apa makna 10 faktorial, nak? 10 kali apa, nak? 9, 9, Kali 9 kali 8 8, 8, faktorial. 7, 8 faktorial. 6 dan diringkas ya menjadi 8 faktorial gitu kan. Dibagi 10 kurang 2, 8 faktorial. 8 faktorial kali 2 faktorial, 2 kali 1. Maka 8 faktorialnya dicoret, ya gitu kan. 2 kali 1, 2. 10 bagi 2 berapa, nak? 10 5. bagi 2, 5, 5 kali 9. 45. Berarti dalam pertemuan itu ya di total ada 45 persalaman atau 45 jabat tangan. Ada 45 jabat tangan. Ini kadang-kadang orang-orang matematika ini suntuk-suntuk juga, nah ya. Orang jabat tangan saja dihitung ya. Hmm. Jabat tangannya dihitung ya. Jabat tangan aja ya. Padahal kalau kita misalnya nak, kalau dalam pelaksanaan apa itu namanya, halal bihalal itu berapa orang tuh kan yang berputar itu kan? Nggak ada yang ngitung-ngitung ya. Salam terus kan. Orang matematika dihitung-hitung lah. Nggak ada kerjaan ya. Ya boleh catat, nak. Boleh catat. Jadi bedanya apa antara permutasi dengan kombinasi? Perbedaan prinsip dari permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi memperhatikan urutan. Sementara kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Seperti ini nih. Seperti ini. Salaman. Orang salaman nggak perlu urutan disebut ya. A, B, B, A ya sama kejadiannya. Tapi kalau A, B, dan B, A ala permutasi tidak sama. Sama seperti angka juga, nah, angka. Angka satu dan 2. Satu dulu baru 2. Dengan 2 baru satu. Sama apa enggak? Beda. Beda. Yang pertama dibaca 12, yang kedua dibaca 21. Nah, ini namanya permutasi. Ya, ini namanya nak permutasi. Satu 2 dengan 21 beda. Itu namanya permutasi. Tapi kalau sama itu namanya kombinasi. Kalau sama ya sama aja. Itu artinya kombinasi. Ya, paham ya? Yang N-nya ada pasti 2 Pak ya? N-nya duanya itu karena ini nak. Karena kasus salaman tuh dua Oh, orang. oh, berarti tergantung Ah, berapa kasusnya, ah, kasusnya. berapa kasusnya? Kan orang salaman dua orang ya. Ya. Kalau misalnya tiga orang bukan salaman ya. Apa? Pung ya. Pung.
pung, gitu Jadi kan kalau tiga. pung di sini baru 3, Pak. Ah, kalau Enak. pung tiga, Kalau pung yang bertiga baru 3. baru tiga. Enak. Tapi ada juga anak pung empat ya, pung Ya. lima juga ada ya. Ya, ada juga. Nah, saya mau tanya nak, apa ada nak permainan yang harus diikuti oleh 3 orang? Ada nggak? Nggak boleh 2, harus 3 orang. Ada nggak? Permainan tuh harus 3 orang. Takraw, Pak. Takraw kan 2 kelompok kan, kelompok A, A, B kan, tapi isi satu kelompok 3 orang. Ini nggak permainan yang memang isinya nggak boleh 2, harus 3 ada. Dadu. Dadu nggak bisa main berdua. Oh ya bisa. Bisa. Ada nggak nak permainan yang nggak bisa main berdua? Kalau main berdua nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, ada nggak? Harus lebih dari 2 permainan itu ada nggak? Ada permainan yang harus dilakukan tidak boleh 2. Kalau 2 nggak pernah ada yang menang, ya nggak pernah ada yang menang. Itu pong, pong. Kalau pong 2 orang sampai tua nggak selesai nak, betul. Terus Betul, Pak. Kalau pong 2 orang, 2 orang cuma pong sampai tua nggak bisa selesai itu ya. Karena ya kalau nggak hitam dua-dua, putih dua-dua, kapan menang? Makanya dalam permainan anak-anak ya, anak-anak kampung kayak kita dulu, kayak saya dulu, nah, kalau sudah rame-rame pong. Tapi kalau nggak bisa, kalau misalnya tinggal 2 orang, nggak pong lagi, tapi apa namanya itu? sweet. 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 Nah, anak kecil kita dulu pandai, nak, urusan ya. Nggak kayak anak zaman sekarang ya. Anak-anak zaman sekarang kan mainnya HP ya. Nggak tahu dia 2, 3 tuh nggak tahu ya. Ya, jadi kalau kita dulu tahu kalau rame-rame itu pong. Kalau tinggal 2, shoot. Gitu kan? Ya. Ya, itu nak ya. Termasuk nak filosofis kenapa shoot itu 3 ya. Gajah, jari tengah orang, kemudian jari kelingking, semut. 3 ini ya. Ini juga ada filosofisnya nih ya. Coba kalau cuma 2, nggak selesai juga kan? Betul nggak nak? Hmm. Kalau 2 nggak selesai juga ya. Tapi dibuat 3, Masya Allah ya. Orang bisa mengalahkan semut. Tapi semut ya bisa mengalahkan gajah. Gajah bisa mengalahkan orang. Jadi ada segitiganya. Indah sekali ya. Kalau cuma 2 kayak mana coba? Berarti orang-orang dulu nak secara filosofis ke depannya tuh punya cara penyelesaian masalah yang tajam dan efektif ya. Itu orang-orang dulu. Baik, sekarang contoh berikutnya masih dengan tema kombinasi. Nomor 7. Nomor 7. Tolong baca soalnya Bang Fawas. 7. Dari 11 calon Kapolda akan dipilih 4 orang sebagai Kapolda untuk ditempatkan di 4 provinsi. Banyak Ya. cara pemilihan yang mungkin adalah Ya, jadi ya, ini soalnya masih kombinasi ya, bukan permutasi. Kenapa? Provinsinya itu nggak disebut namanya. Tapi kalau seandainya provinsinya disebut, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, misalnya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, maka dia jadi permutasi, ya, jadi permutasi. Misalnya gini-gini, nah, misalnya ya, ada sebutan untuk provinsinya ya, misalnya Provinsi Aceh, Aceh, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumut ya, dan Sumatera Selatan misalnya. Untuk Aceh dipilih Kapoldanya, misalnya Kapoldanya Brigjen Arsil, misalnya. Brigjen Arsil. Untuk Sumatera Barat yang dipilih untuk apa tuh Kapolda ya, Irjen Fawas, misalnya Irjen Fawas, Irjen Fawas. Untuk Sumatera Utara, Irjen Teguh, misalnya. Untuk Sumatera Selatan, Irjen Patria.
Ini Hmm. kejadiannya nggak sama ya kalau seandainya dibalik ya. Yang Aceh Fawaz, Sumatera Barat Arsil, kan beda. Nah, Ya. kalau provinsinya disebut, maka kita harus pakai permutasi. Nah, kalau provinsinya disebut, tapi kalau tidak disebut empat provinsinya nggak ada nama, maka ini masih dianggap menggunakan kombinasi. Ya, pakai kombinasi. Berarti kita akan memilih 4 dari 11 dengan cara kombinasi. Gitu kan? Ya. Nah, maka secara definisi jadi apa? 11 faktorial dibagi 11 kurang 4 berapa, nak? Coba. 7 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ciri-ciri permutasi jumlah yang di bawah harus sama dengan di atas. 7 tambah 4, 11. Itu ciri-cirinya, nak. Ya, langsung aja. Coret 7 faktorial, maka kita mulai dari satu angka setelah 7. 8, 9, 10, sampai 11. Dibagi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Akibatnya, nak, 4 kali 2 berapa? Apa? 8-nya dicoret. 9 bagi 3 berapa, nak? 3. 9 bagi 3, 3. 3 kali 11, 3, 3. 3, 3 kali 10. 330. Ya, berarti untuk pemilihannya ada 334 pasangan. 334 pilihan yang akan menjadi Kapolda. Arsil, Fawaz, Teguh, Patria. Tapi nanti kalau seandainya provinsinya disebut namanya Aceh, Sumbar, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, maka enggak lagi pakai kombinasi. Dia harus pakai cara permutasi. Kenapa? Karena kalau Arsil jadi Kapolda Aceh, kemudian Fawaz jadi Kapolda Sumbar, itu kejadiannya nggak sama. Kalau seandainya Fawaz yang di Aceh, Arsil yang di Sumbar, nggak sama, nak. Kalau nggak sama, berarti itu ciri-ciri permutasi. Ya, dengan catatan untuk soal ini ya, kalau disebut nama provinsinya, maka baru kita menggunakan permutasi. Tapi kalau cuma dibilang 4 provinsi saja, maka ini indikasinya masih menggunakan kombinasi, belum menggunakan permutasi. Itu bedanya, nak. Ya, boleh dicatat. Kalau nggak jelas, boleh ditanya, nak, ya. Bisa ulang caranya, Pak? Tadi. Bisa. Provinsinya disebut namanya. Disebut nggak nama provinsinya? Enggak. Nggak. Kalau provinsinya disebut, nak, provinsi A, B, C, D, maka Arsil kita gunakan cara permutasi. Memilih 4 Kapolda dari 11 Kapolda tidak dengan cara kombinasi, tapi dengan cara permutasi. Kenapa? Karena ada provinsi namanya. Ya. Nah, ini jadi 11 faktorial dibagi 11 kurang 4 berapa, nak? 7. 7 faktorial. Maka hasilnya jadi 8 kali 9 kali 10 kali 11. Ya. Maka hasilnya 8 kali 9, 72. 72 kali 11, 792. Tambah kali 10, 792-nya tambah 0. Jadi, nak, kalau untuk permutasinya sebanyak 7.920 cara. Seperti jawaban D. Ya. Kalau nama provinsinya disebut. Tapi kalau cuma dibilang 4 provinsi saja, maka kita nggak pakai cara permutasi, pakai cara kombinasi, ya. Berarti 11 faktorial dibagi 7 faktorial masih kali 4 faktorial. Maka 8 kali 9 kali 10 kali 11 tadi Hmm. masih harus dibagi dengan 4 faktorial. Hmm. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kebetulan 4 kali 2 berapa, nak? Pakai 2 apa? 8 di atas coret. 9 bagi 3 berapa, nak? 6. 3. 3. 3 kali 11 berapa, nak?
33. kali 10. Ya, 330. maka jawabannya 330. Jadi di sini ada jebakannya nih. Kalau seandainya bayangan kita adalah permutasi, jawabannya 7.920. Tapi kalau seandainya kita lebih jeli, oh ini kan nggak disebut nama-nama provinsinya, berarti ini kombinasi. Maka jawabannya 330. Maka saran saya nak hati-hati, ya. Hati-hati untuk kemudian bisa menempatkan kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Di soal ini karena sebutannya 4 provinsi saja, itu menunjukkan kita pakai kombinasi. Tapi kalau disebutkan 4 provinsi ya, A, provinsi B, provinsi C, provinsi D, maka kita gunakan permutasi. Enggak lagi pakai kombinasi. Gitu bedanya, nak. Nah, berarti Pak nih 7920 bagi 36 ya. Ya, betul. Betul, 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 Arsil. Betul, betul. 7920 bagi 36. Kalau Masih. kombinasi. Tapi kalau seandainya disebut provinsinya Aceh, misalnya Jakarta, misalnya Papua, misalnya dan lain-lain, itu jangan lagi pakai kombinasi, harus kembali ke permutasi. Ya, kalau untuk Kapolda, nak ya, Kapolda itu sudah harus jenderal ya, sudah harus jenderal, bisa Brigjen polisi atau misalnya Irjen ya, Inspektur Jenderal tuh ya, Irjen. Itu jadi jabatan untuk Kapolda tuh pada jabatan Irjen dan Brigjen. Kalau di polisi namanya Irjen ya, kalau di TNI namanya Maijen. Ya, bedanya Mayor Jenderal ya. Kalau di hierarki baik itu polisi ataupun TNI Angkatan Darat misalnya, nah, jenderal itu satu ya. Jenderal itu hanya ada satu. Jadi yang jadi jenderal itu cuma satu orang. Kalau TNI namanya Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, itu jenderal. Kalau untuk polisi, Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia itu jenderal, jenderal polisi ya. Untuk strata di bawahnya, Letnan Jenderal tuh ya, yang tingkat kedua tertinggi, bintang 3, itu baru agak banyak. Ya, agak banyak. Tapi nggak terlalu banyak juga ya. Di bawah 10 mungkin ya. Tapi kalau untuk yang Maijen atau Irjen tuh baru jumlahnya puluhan, banyak ya. Di bawahnya Brigjen lebih banyak lagi. Nah, Brigjen lebih banyak lagi ya. Dulu zaman saya kecil, nak, zaman saya kecil-kecil dulu, jenderal itu sedikit ya. Jenderal itu sedikit. Di Aceh nggak ada jenderalnya. Di Aceh itu nggak ada jenderal. Kalau untuk di Aceh dulu, pangkat tertingginya itu kalau Danrem, Letnan Kolonel ya. Kolonel lah mungkin ya. Letkol atau kolonel ya. Dulu tapi nah, kalau sekarang sudah banyak sekali promosi jabatan ya. Jadi sudah banyak sekali ya. Sama seperti kasusnya sekarang Fawas ya. Profesor nah ya. Profesor tuh sekarang lebih mudah dapatnya ya dibandingkan dulu. Kalau dulu profesor itu sedikit ya, sedikit. Sekarang karena ada mungkin akreditasi kampus ya, jadi jumlahnya harus banyak. Jadi banyak sekali profesor ya. Profesor ini, profesor itu ya. Kalau dulu jumlahnya sedikit profesor. Paham nak? Arsil, Teguh, Awas, Paham, Pak? Paham. paham ya? Kalau Jadi saya mau tanya ini, Arsil, apa bedanya kombinasi dan permutasi? kalau permutasi ada urutan penyebutannya. Hmm, memperhatikan. Kalau kombinasi enggak ya? Kombinasi nggak? Kalau Teguh, Teguh, kalau orang bersalaman itu ciri-ciri permutasi atau kombinasi, Teguh? Komunikasi, Pak. Salaman, salaman, Oh, salaman. komunikasi, Pak. Hah? Kombi? Kombinasi. Kombinasi. Fawas. Soal-soal yang bercirikan dia menggunakan permutasi, ciri-cirinya salah satunya ada apa? Ada Ja, urutannya, Pak. ada jabatan ya, ada rutan, ada jabatannya. Ya, oke, itu ya, yang penting itu ya.
Baik, nah ya, rasa-rasanya sudah ya, rasa-rasanya sudah untuk materi ini ya. Kita coba materi gabungan sekarang, gabungan. Ya, kayak nomor 6 tadi gabungan ya. Ini ada materi gabungan lagi nih, gabungan. Contoh gabungannya misalnya nomor 2, nomor 2. Arsil baca nak, nomor 2. Ini juga nggak boleh saya lewatin ya, nomor 2. Silakan nak, Arsil. Jika 2 truk dan 3 bus akan diparkir pada 5 tempat parkir yang berderet memanjang, serta kedua truk yang diparkir tidak bersebelahan, maka Mm-mm. banyak susunan parkir berbeda adalah. Ya, maka banyak susunan parkir yang berbeda. Nah, di sini ya, lahan parkirnya semuanya ada 5. Kalau tidak memperhatikan syarat, maka banyak kejadiannya adalah 5 faktorial. Kalau tidak memperhatikan syarat, kalau tidak memperhatikan syarat, maka banyak peletakan parkirnya 5 faktorial. Apa nak? 5 faktorial itu artinya apa nak? Kali 4 kali 3 kali 12. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya nak? 120. Hmm. Iya kan? Ya. Ya, sekarang tidak bebas kayak gini ya. Ada syaratnya. Truk tidak boleh bersebelahan. Truknya nggak boleh bersebelahan. Misalnya kan ini kan misalnya gini ya. Misalnya truk satu, mobil satu, mobil dua, mobil tiga, truk dua. Ini boleh karena truknya nggak bersebelahan. Truk satu, mobil satu, mobil dua, truk dua, mobil tiga, boleh. Truk satu, mobil satu, truk dua, mobil dua, mobil tiga, boleh juga. Iya kan? Boleh nak kan? Ya. Boleh. Truk satu, truk dua, mobil satu, mobil dua, mobil tiga. Nah, yang terakhir ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Benar bersebelahan. Ya, karena bersebelahan. Itu karena betul nggak? Betul kan? Hmm. Betul. Tes. Tes. Termasuk yang nggak boleh. Truk dua, truk satu, mobil satu, mobil dua, mobil tiga. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh, nak. Jadi seakan-akan, nih seakan-akan ya, yang nggak boleh itu kalau truk satu dengan truk dua itu jadi satu, dempet. Nggak boleh. Seakan-akan ya, kalau seandainya dempet itu kejadiannya pasti 4 faktorial, nak. Truk itu walaupun dua dianggap satu. Nah, ini nggak boleh nih, kejadian Hmm. nggak boleh. Truk ini walaupun dua dianggap satu, nggak boleh nih. Apa definisi 4 faktorial? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali satu. Berapa jumlahnya, nak? Dua puluh 36. empat. Nah, ini ada 24 bentuk nggak boleh. Dengan catatan, ingat ya, dengan catatan, posisinya bisa T1, T2, bisa T2, T1. Berarti yang 24 ini harus dikali 2. Karena bisa jadi T1 di kiri, T2 di kanan, atau sebaliknya, T2 di kiri, T2 di kanan. 24 kali 2 berapa, nak? 8. 48. Ini semua kejadian yang mungkin terjadi. Ini kejadian yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Kesimpulannya banyak kejadian boleh, banyak kejadian boleh harus menjadi semua kejadian 120 dikurangi kejadian yang tidak boleh terjadi. 48. 48 ini nggak boleh terjadi. Nah, 120 kurang 48 berapa, nak? 120 kurang 48 berapa, nak? 82. 82 apa 82. 72? Hati-hati. 72, Pak. 82 apa 72? 72. 72. Ya, berarti 72. jawabannya susunan yang dikan
ya, di mana kedua truk tidak boleh bersebelahan, ada 72 kondisi. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, gimana Pak? Kalau truk misalnya nggak boleh sebelahan, kalau mobil nggak boleh sebelahan, kayak mana? Kalau mobilnya tidak boleh bersebelahan, formasinya tuh harus Segitiga. kayak gini, nak. Mobil satu, truk satu, mobil dua, truk dua, mobil tiga. Harus ada truk di antara dua mobil, betul? Ya. Nah, berapa banyak kejadiannya? Berapa banyak kejadian? Nah, untuk mobilnya di posisi pertama itu bisa tiga mobil, bisa mobil satu, bisa mobil dua, bisa mobil tiga. Untuk yang kedua, kalau sudah mobil satu tinggal dua atau tiga. Berarti untuk mobilnya saja ada tiga faktorial. Sementara truk pertama Dua. dua, ada dua kemungkinan, dua faktorial, maka tiga faktorial hasilnya enam, dua faktorial hasilnya dua. Maka kalau seandainya mobilnya tidak boleh bersebelahan, berarti susunannya semuanya ada 12 cara. Ya, ada 12 cara. Jadi dibentuk supaya tidak bersebelahan, dibentuk. Berarti letak truk harus diletakkan di antara mobil. Maka dipastikan nanti nak, mobil sesamanya tidak mungkin bersebelahan. Betul Bang Kana? Betul kan? Nah, makanya kadang-kadang nak butuh ilustrasi, butuh dibuat ilustrasinya. Makanya tadi di soal nomor 2 ini nak ya, saya buat ilustrasinya T1, M1, M2, M3, T2 boleh. T1, M2, T2, M3 boleh. T1, M1, T2, M2, M3 boleh. Yang mana nggak boleh? T1, T2, M1, M2, M3 itu nggak boleh. Betul? Betul nah ya? Ya kayak gitu caranya. Jadi ada 72 cara. Nah, anak sekalian, ya, insya Allah mungkin seperti ini ya gambaran-gambaran pola kita dalam pengerjaannya. Sebagai tambahan, nak ya, sebagai penutup pada kesempatan kali ini, nak, saya punya cara cepatnya. Saya punya cara cepatnya, nak. Nah, cara cepatnya ini, ya, cara cepatnya ini ya, diupayakan ini, nak, bisa kalian gunakan untuk membantu ya dalam kondisi kepepet, misalnya. Aduh, panjang sekali caranya ya. Waktunya tinggal dikit. Gimana ada nggak caranya? Ada. Ada nak caranya. Coba nak, cara pertama, usahakan melihat opsi jawabannya nak. Hampir bisa diperhatikan, hampir nak, bisa dipastikan untuk kejadian-kejadian permutasi dan kombinasi seperti ini ya. Jawabannya yang pertama harus angkanya genap. Untuk soal permutasi dan kombinasi, sebagian besar nak jawabannya genap. Apa? Genap. Genap. Ya. Makanya jawabannya genap semua nih nak. 42, 52, 62, 72, 82, genap semua nak. Apa definisi genap apa nak? Definisi genap apa nak? Habis Bagi dua. Habis dibagi. bagi dua ya. Kalau yang genap itu habis bagi dua, maka ciri-ciri yang kedua, ya, ciri yang kedua harus kelipatan tiga. Kelipatan tiga. Habis bagi tiga. Habis dibagi tiga. Saya mau tes. 42 genap. 42 genap. Genap. 52 genap. Genap. 62 genap. Genap. 72 genap. Genap. 82 genap. Genap. Harus habis dibagi tiga. 4 tambah 2 berapa nak? 4 6. tambah 2 6. 6 kelipatan 3 bukan? Ya, Pak. Ya Ya. berarti boleh. 5 tambah 2 berapa nak? 5 tambah 2 7. 7. 7. Kelipatan 3 bukan? Bukan. Bukan. 6 tambah 2 berapa nak? 8. 8. Kelipatan 3 bukan? Bukan. Bukan. 7 tambah 2 9. 9. Kelipatan 3 bukan? Ya. Ya. 8 tambah 2 berapa nak? 10. 10, Pak. Kelipatan 3 bukan?
Bukan. Maka jawabannya antara 42 dan 72. Nah, lebih khusus lagi, nak. Pilih yang kelipatan 3. Kalau angkanya banyak ya, kalau angkanya banyak, kalau objeknya banyak ya. Selain kelipatan 3, jika dia kelipatan 3 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? Berapa 3 9. kuadrat? 9. 9. Apakah 6 kelipatan 9? Apakah 6 kelipatan 9? Bukan, Pak. Kan. Apakah 9 kelipatan 9? Ya, Pak. Ya, maka besar kemungkinan jawabannya D. Kayak gitu, nak. Itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ya. Adapun ciri-ciri berikutnya, setelah A, B, setelah B, C ya. C, ciri-ciri berikutnya, dia juga kelipatan, kalau angka objeknya banyak, nak, kelipatan 5. Apa ciri-ciri kelipatan 5? Nggak 5-0 Ya, terakhir. karena disyaratkan harus genap, maka kalian bisa lihat ya jawabannya itu di belakangnya 0. Nah, tapi ini berlaku, nak, kalau objek objek angkanya kejadiannya banyak ya. Kalau ini kan dikit nih, nak. Truknya 2 cuma ya. Truknya 3. Coba misalnya truknya 5, busnya 7, itu pasti ujungnya 0 di belakang. Nah, biasanya, nak, untuk banyak pencacahan kejadian ini, trik ini cukup cukup efektif lah ya. Jawabannya harus genap ya. Sebagian besar genap. Sebagian besar adalah kelipatan 3. Kalau objeknya banyak, kelipatan 5. Banyak lagi, kelipatan 9. Nah, kalau kita bisa menyeleksi jawaban-jawaban dengan ciri-ciri ini, nak, selesailah temanya ya. Kita bisa jawab soal lebih menarik lagi ya. Lebih sederhana dan menarik lagi. Nah, insya Allah kayak gitu. Baik ya, ini sudah jam 3 lebih 12. Saya rasa ini sudah cukup untuk membangun konsep kalian ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanya, boleh siap-siap, nak, masuk ke web Pak Manafnya. Bang Ipul sudah siapkan pretest dan post-testnya ya. Adapun untuk materi peluang karena mudah ya, saya pikir kalian sudah paham lah. Atau kalau nggak masih ada yang mau di itu ya bisa lihat di YouTube Pak Manaf tuh ada materi tentang peluang. Di situ juga tentang peluang tuh diajarkan konsep dasarnya. Bisa lihat ya, bisa dipelajari kembali ya. Lihat-lihat tuh di web Pak Manaf tuh ya. Di YouTube Pak Manaf atau di YouTube yang lain. Baik, mungkin ini, nak, pengantar dari saya untuk materi pencacahan dan peluang. Silahkan kalian aktifkan web Pak Manafnya, kerjakan soal free test dan post test yang sudah disiapkan Bang Ipol ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, senang tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 17.